Indonesia baru buka. Tapi tanpa membuang waktu lagi, mari kita sambut beliau, Ibu Ang Gyok Ching, atau biasa kita panggil dengan Ibu Lani. Silakan Ibu Lani. Halo Bu Lani. Selamat pagi. Selamat malam. Ya. Selamat malam, selamat pagi semua leader hebat-hebat. Wah, kita jauh-jauh yang hadir malam hari ini. Ya, kita jauh-jauh undang Bu Lani ini dari Surabaya hari ini. Jadi antara Jakarta dan Surabaya itu beda 1 jam ya Bu ya. Kalau di sini jam 7.30, di sana 8.30 ya Bu ya. Sama Pak Sudi, sama. Oh, Surabaya sama? Sama. Oh, Surabaya sama sekarang. Oh, baru saja. Iya, saudara kandung masih sama. Oh, masih sama. Oh, Bali yang beda ya. Bali yang beda ya. Ya, Bali betul. Oh, Bali beda. Oke. Oke. Nah, silakan ya. Ibu Lani. Sekali lagi saya semangat pagi semua para leader yang hebat-hebat hadir pada malam ini. Ya. Terima kasih saya sudah diundang. Thank you Bapak Sudi adalah seorang leader yang kokoh dan tangguh. Saya juga thank you kepada Ibu Tan Lihua yang penuh dedikasi, yang selalu saya mendengarkan kalau ada member yang tanya ya tentang masalah, penyakit, ya. Ibu Tan Lihua selalu ngomong, tanyakan kepada dokter dulu, komunikasi kepada dokter dulu. Itu saya sangat setuju. Kenapa? Kalau kita bisa demikian, kita tidak akan terjadi apa-apa. Ya. Saya juga thank you kepada Mbak Eti. Salam kenal ya Mbak Eti. Saya baru kenal malam ini. Ya, salam kenal juga. Terima kasih semua sudah mengundang saya. Oke. Kita melihat dunia, dinamika, bisnis di dataran terus berkembang. Bagaimana dengan bisnis online zaman now? Indonesia punya peluang sangat besar dengan tantangan yang tidak kecil. Saya Sharon Rose, Lani Anggreni. Semua mungkin di sini sudah hampir tahu saya ya. Siapa yang belum kenal saya? Ibu udah terkenal ya? nih, semua juga tahu, kenal Ibu semua nih. Oke, malam ini juga kita sudah kenal semua ya. Nah. Mengapa saya memilih networking? Ya. Sedangkan saya bergeraknya bukan di bidang ini. Saya adalah dari kecil saya sangat hobi pakai baju cantik dan baju baru. Saya selalu waktu saya remaja itu saya kalau dalam malam minggu itu saya tidak ada baju baru, kayaknya enggak sek deh. Saya senang sekali pakai baju baru. Singkat cerita, semua boneka saya itu mengganggu saya suaranya. Nah, jadi singkat cerita, semua boneka saya itu saya berikan baju, saya jahit baju itu semua. Ayu susun semua. Singkat cerita, ibu saya membawa saya pergi untuk benar-benar belajar tentang modest. Jadi pada tahun kira-kira kalau nggak salah ingat ya, tahun 77 atau 78 tuh, saya ke Surabaya, sekolah khusus untuk merancang pakaian. Ya, disitulah saya mulai kenal dengan pacar saya yang akhirnya menjadi pasangan saya. Jadi saya nikah dengan orang Surabaya, saya lahir di Makassar, saya besar di kota Palu. Ya, sebenarnya Palu itu sangat bagus ya, tapi leader saya meninggal di tsunami. Jadi saya sudah tidak punya tim yang bagus di sana. Yang kejadian itu tsunami itu ya, Palu Donggala itu ya, tahun 2000. Itu koko saya meninggal, mantunya juga meninggal, sangat sedih. Koko saya baru pulang ke Palu itu baru 2 hari mungkin dari Singapura. Ya, dia udah lama dari Palu, dia pulang 2 hari, terus waktu dia renang, karena dia sudah kena bypass jantung, waktu dia renang dia katakan kepada anaknya, itu kok langit itu kok semuanya kok hitam ya. Lalu mereka merasa ini mungkin mau hujan gitu. Jadi mereka lagi renang di laut. Nah, tiba-tiba enggak ada 5 menit habis ngomong tuh tsunami itu datang hantam semuanya. Habis. Tapi
jenazah koko saya ditemukan. Itu sangat sedih. Jadi kita mau masuk ke Kota Palu dengan pesawat apapun tidak bisa masuk. Singkat cerita, Sau-Sau tuh kakinya patah, ponaan juga kakinya patah, sedih banget, guys. Jadi kita akhirnya keluarkan dari Palu ke Makassar. Nah, di Makassar tuh dimasukin saking penuh sudah rumah sakit, tidak rumah sakit, dimasukin ke rumah sakit jiwa. Ada yang masuk ke rumah sakit kusta, macam-macam, Mas. Pokoknya di rumah sakit dah, gitu. Jadi kita semua saudara berangkat ke Makassar, singkat cerita, yaitu sampai terjadi Sau-Sau masih selamat, anaknya, ponaannya masih selamat. Ya, oke, saya tidak panjang lebar lagi. Waktu itu kalau nggak salah itu barusan Indonesia baru belakangan Atomi buka di Indonesia ya. Mr. Park sempat sumbang kalau nggak salah 500 setengah juta. miliar ya. Setengah Terus miliar. si 01 Imperial yang bebek goreng itu juga menyumbang 150 atau 125 juta pribadi. Ya, Ada. jadi kita juga sangat bangga melihat mereka pribadi bisa sumbang sekian lumayan banyak. Ya, oke. Saya akan bercerita mengapa saya memilih networking. Ya, pada tahun 1992 itu perusahaan yang dipegang suami saya macet, alias apa? Alias bangkrut. Konvensional. Kenapa? Ya, Bu? Kenapa? Perusahaan konvensional ya. Berarti yang perusahaannya Itu perusahaan chopstick, chopstick, oke. sumpit. Ya, jadi dunia berputar. Waktu itu pemerintahan China, pemerintahan Deng Xiaoping, ya, China tuh mulai terbuka. Waktu China terbuka, waduh, semua orang China tuh seperti kuda liar. Apa saja semua mereka nggak pernah dengan Mao Zedong. Jadi setelah Deng Xiaoping buka, semua Deng Xiaoping sudah ngomong, saya nggak peduli dia kucing hitam atau putih atau kucing belang, yang penting kucing itu bisa tangkap tikus, ya. Nah itu yang diutarakan oleh Deng Xiaoping. Nah di sini saya juga sangat susah waktu itu. Tahun 92 ya. Yuk bayangkan ya, semua chopstick di Indonesia itu ya hampir 100%, 99% tutup merata semua. Kenapa? Itu bambu dari Vietnam, bambu dari Tiongkok, semua masuk, sangat murah. Jadi tidak memadai untuk mereka untuk kerja di sini. Jadi ekspor tuh semuanya stop. Otomatis mereka ambil yang punya Tiongkok, ambil yang punya Vietnam, Indonesia, klop. Itu terjadinya waktu itu anak saya masih kecil-kecil. Ya. Jadi yang hadir di malam ini di sini yang merasa mau menyerah ya, dengar baik-baik. Separah kayak apapun, menderita kayak apapun ya, kita masih punya jalan. Ya. Jadi saya waktu itu sangat susah ya. Saya seorang ibu yang bukan punya titel S1, S2, S3. Kenapa saya suka ceritakan kalau saya tidak punya S1, S2, S3? Saya hanya punya S lilin. Ya. Apakah saya malu saya cerita begitu? Tidak. Justru saya bangga. Kenapa? Saya saja yang punya S lilin begini saya bisa berhasil. Walaupun hari ini saya masih Sharon Ross. Ya. Nah, di situ pada waktu saya susah itu, apakah saya mau cari pekerjaan laku? Nggak laku. Saya nggak punya S1, nggak punya gini. Dan saya orang yang susah untuk diperintah. Jadi mungkin karena dari keluarga saya dari keluarga sederhana, ya. Engkong saya orang kaya di Sulawesi, jadi nggak pernah pinjam uang sama bank yang kini sama engkong saya. Ya. Jadi engkong itu sangat pandai ya. Dia kayak buaya kecil-kecil tuh beli di Kalimantan, murmur hilang. Jadi saya punya satu keluarga ini, lihat ya. Anak saya 3, 2 putri, 1 putra. Jadi yang 2 putri itu adalah lulusan di Unair, ya. Yang 1 di Udayana Bali. Yang putra ini lulusan UPH,
Setelah lulus S1 semuanya anak saya sarjana. Lulus daripada UPH saya kirim dia untuk ke Congko. Sekolah lagi. Saya kasih tahu dia. Nyo, kamu S1 tuh sama dengan S lilin. Belum apa-apa. Kalau cici kamu sudah punya pegangan. Mereka sudah dokter semua. Kamu mau pergi ke Congko, silahkan belajar lagi bahasa. Karena tidak semua orang tua yang mau mengeluarkan uang. Saya punya teman itu ya, sekolahkan anaknya di Australia. Dihitung anaknya kerja disuruh balik. Saya nggak punya pikiran kayak demikian. Saya kepingin anak saya sekolah setinggi langit kalau yang mau, ya. Nah, singkat cerita, saya waktu itu punya anak 2 putri itu, yang putra ini masih di kandungan saya 2 bulan. Waktu kejadian yang saya sangat menderita, ya. Tapi saya melihat anak saya masih kecil-kecil, saya benar-benar harus bangkit. Nggak bisa saya nggak bangkit. Ya, singkat cerita, saya mau cari pekerjaan atau saya tetap menjadi seorang perancang mode. Ya, karena waktu itu saya memang sudah stop, sudah Jun enak. Maka di sini saya pesan kepada ibu-ibu, kalau ada teman-teman yang rasa Jun enak, selalu dapat dari suami semua begini, Anda lebih hati-hati. Buatlah keran Anda jadi 2, jangan 1. Karena saya dulu juga Jun enak. Semua dapat dari suami. Ya, kalau Anda punya keran yang kedua, Anda tidak akan menderita seperti saya. Ya, jadi singkat cerita, anak saya, putra saya itu masih di kandungan saya 2 bulan. Jadi putra saya di kandungan tuh saya tiap hari. Suatu hari saya mengenal MLM tuh dari seorang ibu. Orang yang cukup berada, dia kenalkan dengan saya. Saya merasa gini, aduh apa sih itu? Saya paling tidak senang dengan namanya MLM. Ya. Kemudian orang itu telepon saya, ajak saya datang ke rumah saya sampai berapa kali. Ajak saya pergi, saya nggak kepengin. Terus pulang orangnya, suami saya ngomong sama saya gini, kamu pergi dah, nanti kamu dikira sombong. Nah, saya kalau dibilang sombong, saya paling ngeri ya. Saya langsung berangkat, oke. Sampai di sana saya ikut seminarnya. Yang digambar bulat-bulat gitu. Saya dalam hati, kok gampang ya? Kok enggak susah ya? Masih lebih susah saya kalau jadi seorang perancang model. Kalau yang pantatnya jentit atau ininya yang jentit, saya bikinnya patronnya harus luar biasa. Karena saya di Surabaya itu cukup terkenal dengan orang yang saya guru saya ya. Jadi di Sulawesi itu jahitan saya cukup mahal. Dan jahitan saya itu semua rata-rata dari pemerintahan. Bupati, gubernur, di Dharma Wanita, semua rata-rata nutup pokoknya. Jahitannya itu saya punya tukang jahit itu banyak, hampir 10 orang. Ya. Jadi singkat cerita saya akhirnya fokus di networking. Networking dulu enggak sama dengan sekarang. Kita sangat bersyukur dengan Atomi. Kenapa? You bisa lihat ya, yang dikeluarkan Pak Sudi ini adalah villa yang saya dapatkan dari bonus tahunan. Suami saya langsung belikan villa ini. Villa ini sudah 23 tahun. Barusan kena pandemik, kita banyak yang nganggurnya di rumah Suami saya pergi renovasi, diperbesar belakangnya. Jadi ini lebih banyak kita siapkan untuk para leader. Para leader yang mau betul-betul fokus, mau naik SM, mau diamond, dan sebagainya, mau apa, boleh kita naik ke sini semuanya, kita bareng-bareng. Pak Sudi kalau ke Surabaya pun, kalian Tan Liha siapa, Eti, siapapun Anda mau nginap di sini silahkan. Ya. Sekarang dia belum jadi, baru jadi 90%. Ya. Dan kalau di villa ini ya, ini kira-kira kalau makan nasi 1 piring tuh enggak kenyang. Karena anginnya fer dan dingin ya. Jadi benar-benar sangat sejuk, sangat enak. Ya. Nanti teman-teman boleh 1 hari ke Surabaya, minta saya antar ke sini. Dekat kok. Cuma 1 jam 10 menit sudah sampai. Ya. Jadi ini villa dapat bonus tahunan, ya. Dan saya cerita waktu saya kerjakan jaringan, zaman dulu masih pakai modal. Ya, kita bersyukur banget di Atomi kita tidak pernah pakai modal. Nah, pakai modal saya punya modal kecil banget. Ya, modal saya itu apa? Garasi mobil.
Saya kena kerja MLM terus terang tidak disetujui oleh suami. Tidak disetujui oleh mertua. Ya. Tapi singkat cerita, saya sebagai istri harus nurut. Kalau suami saya pergi, ya, saya saya mulai ikut seminar. Kalau suami saya pulang, saya kuai-kuai di rumah. Ya. Jadi singkat cerita, kalau saya dapat bonus, zaman dulu kita dapat bonus tiap minggu. Kalau saya dapat bonus, saya mesti tunjukkan kepada suami saya. Nah gitu dia pikir ini uang dari mana datangnya. Ya. Singkat cerita, saya fokus kerja. Saya kalau kerja selalu fokus. Ya. Fokus kerja terus. Saya melihat anak-anak sekecil kayak begini ya. Saya nggak mau anak saya seperti saya. Saya dulu sangat suka sekolah. Kalau saya cerita sekolah, saya nangis. Kenapa? Pada tahun 96, saya diundang untuk berbicara di Hotel Shangri-La. Itu 600 orang, kebanyakan mahasiswa. Saya cerita, kalian tinggal skripsi saja nggak mau. Saya nggak punya hoki seperti kalian. Saya kepingin sekolah, tidak bisa karena orang tua saya kuno. Papa punya rumah makan, ada 3. Anak pertama, kalau buka pertama, berhentikan anak pertama. Buka yang kedua, berhentikan anak kedua. Saya anak ketiga, tapi saya putri paling sulung. Itu singkat cerita, saya cerita di atas panggung tuh saya nangis. Sampai saya punya sepatu, saya punya buku pelajaran, dibakar sama mama saya, baru saya tidak sekolah. Dan kepala sekolah selalu datang mengatakan kepada ibu saya, anak ini bawa harum provinsi. Kenapa diberhentikan? Ya, singkat cerita itulah nasib jalan seseorang tidak sama. Tapi saya kepingin anak saya itu supaya harus punya pendidikan setinggi langit. Kalau saya hari ini, malu nggak saya cerita saya nggak bisa Inggris? Kalau orang lain malu, saya nggak malu. Ya, saya satu hari waktu saya dikirim satu perusahaan ya, kirim saya ke Amerika. Saya pegang dia punya probiotik tuh kira-kira 18 tahun. Itu sangat mahal. Satu botol tuh terakhir saya pegang tuh 575. Itu hanya diminum 2 minggu. Jadi bersyukur kita yang hadir hari ini ada di Atomi. Atomi itu probiotiknya sangat-sangat murah. Nah, saya akan cerita lagi sedikit mengenai saya tuh benar-benar fokus dan singkat cerita waktu saya pergi ke Amerika, saya sama bos dikasih naik sama suami ya, 2 orang ya, sama member leader berapa orang, 6 orang lah ya, dikasih naik first class. Waktu itu tahun 2004. Nah, kalau saya bisa tahu Pak Sudi, saya berapa menit bicara di sini? Sampai jam berapa? 30 menit lagi. 30 menit lagi. Oke. Ya. Nanti Jadi habis itu kita masuk ke tanya jawab, Bu. Habis itu ya, kita boleh. masuk ke tanya jawab. Oke. Jadi saya waktu ke Amerika itu ya, itu 204 ya, saya diikutkan seminar apa semuanya ya. Saya sampai nangis, tahu enggak? Saya enggak ngerti bahasa Inggris. Akhirnya sama bos belikan saya alat satu untuk pasang di kuping ini. Untungnya saya kok bisa Mandarin. Jadi dari bahasa Inggris translate ke sini. Nah, pulang saya beritahu kepada anak saya, kalian jangan seperti mama. Ya, kalian harus bisa Inggris, harus bisa Mandarin, harus bisa ini itu. Jangan seperti mama. Setiap kali saya training sampai detik ini, kalau saya training di mana-mana, kalau saya pulang, anak saya waktu itu masih kecil-kecil, masih umur 5, 6, yang satu masih bayi, ya. Itu saya training pertama, saya pulang training itu saya trainingkan anak saya yang masih umur 5, 6 tahun. You jangan kira anak kecil itu tidak mengerti dengan apa yang kita bilang. Dia akan ingat sampai tua. Anak saya dulu sekolahnya biasa-biasa. Kalau terima rapor, dari belakang tuh nomor 2 dari belakang. Tiap kali mau berangkat, saya doain. Saya tumpang tangan, doain dia begini-begini. Anak saya bilang gini, Mama masa bisa? Anita punya rapor ke belakang. Bisa, yang bilang nggak bisa siapa? Tidak ada yang tidak mungkin. Saya beli itu bukunya Dahlan Iskan. Ya, tapi sejarah hidupnya dari CEO daripada Bank NSP, ya, Karmaka. Jadi buku itu berjudul Tidak Ada Yang Tidak Bisa. Dengan buku itu saya baca, saya berikan kepada anak saya. Anak saya waktu itu masih SD, masih kecil, masih kelas 1, kelas 2, saya tunjukkan buku itu.
Sampai hari ini tahu. Dia menjadi seorang dokter estetika. Kalau bikin hidung puluhan juta. Mancung sedikit 6-7 juta. Kalau mancung banget itu 15 juta. Ya. Sampai hari ini dia masih ingat. Tidak ada yang tidak bisa. Jadi kalau di sini ada atomian yang merasa, saya tidak mungkin naik Imperial. Saya tidak mungkin Sharon Rose. Saya tidak mungkin Diamond. Tidak ada yang tidak bisa. Ingat kembali. Ya. Jadi tidak ada yang tidak bisa. Ya. Di situ saya fokus benar-benar. Setiap kali saya training, pasti saya trainingkan anak saya dulu, baru leader-leader saya. Ya. Singkat cerita, saya adalah seorang wanita yang hobi menabung. Saya juga sangat hobi berenang. Ya. Jadi saya punya prinsip setiap tahun saya harus punya rumah satu. Entah tanah, entah rumah, entah apa. Pokok fokus saya harus setiap tahun saya tercapai. Maka di sini Mr. Park mengajarkan kita harus isi itu buku life scenario. Itu benar. Kalau saya dulu enggak punya life scenario, saya tahu tulis di pintu, saya tempel di pintu belakang kamar saya. Saya harus sekian, sudah tinggal tahun ini, 2022, sudah tinggal sekian bulan. Saya harus punya uang sekian. Saya dan suami saya adalah seorang yang bukan yang orang yang suka pamer, suka apa. Tadi saya kirim sama Pak Sudi ya. Pak Sudi saya kirim villa ini bukan untuk mau pamer, untuk mau apa. Saya cerita ini apa adanya daripada saya punya kehidupan. Ya. Jadi saya sampai tiap saya ada uang, saya nggak rasa. Loh, tiap buka uang, loh kok sudah punya 200 juta? Loh kok buka sudah punya 500 juta? Beli tanah. Nah, suami saya sangat pandai. Dia setiap kali melihat saya kalau draw, apakah saya manusia yang bisa draw? Bisa. Saya manusia biasa. Bisa saya draw, bisa saya capek, bisa saya jenuh. Suami saya pandai. Kalau dia sudah lihat saya begini, dia ajak saya keliling-keliling. Dia tahu saya senang rumah cantik. Keliling-keliling, punya ruko, nih punya rumah Geraha Family cantik-cantik. Wah, bangkit hati saya. Bangkit lagi, semangat lagi, fokus lagi. Setiap tahun saya mesti beli. Tidak ada tidak. Ya, belakangan sudah, wah ini kok sudah terlalu banyak ya. Kalau bayar apa? PBB ya? Itu bayar sampai segini. Ya, saya bersyukur suami saya sangat mentaati peraturan pemerintah. Semua ya, dia adalah orang yang sangat cinta Tuhan. Ya. Jadi kami selalu kolaborasi berdua. Kalau saya punya target dari perusahaan, misalkan bulan ini saya di perusahaan dulu itu misalkan perusahaannya punya omset 7M lebih. Masih kecil ya. Dari grup saya sudah hampir 5M. Ya. Jadi saya di mana-mana selalu sama bos tuh minta pandangannya kita. Kalau barang ini kira-kira gimana bulan ini? Oke, ya. Nah, sudah kita next, saya tidak cerita yang ini lagi. Saya hanya mau cerita, saya tiap bulan sampai saya bangun homestay bisa Pak Sudi kasih keluar. Nanti kalau ada sukses akademi yang tidak perlu mau hotel yang mahal-mahal, mau nginap di hotel saya silakan diskon khusus. Atau ya. Ini homestay saya ada 2 biji, itu sebanyak 60 kamar, hampir 60 kamar ya. Dan dalamnya semua bersih seperti hotel. Ya, itu kasurnya semua king coil. Ya, semua sudah ada handuk, sabun, sampo, air minum semua ada. Pokoknya nggak kalah lah. Kalau sama cuma itu apa hotel apa itu? Apa budget yang kamarnya kecil-kecil itu jauh lah. Ya. Nanti kalau ke Surabaya ada yang mau tahu ya silakan. Biasa ini kalau SA sudah ada jauh-jauh sudah ada leader Pontianak, leader Jakarta itu inden. Member-member saya sudah inden. Ya. Kalau memang dari grup saya khusus semuanya saya kasih gratis tinggal. Ya. Kenapa saya buat homestay? Karena dulu kalau saya bawa orang ke Jepang berapa puluh orang, ke Congko, China bisa ratusan orang, itu semua dari pelosok, dari Irian Jaya, dari Kalimantan, Sulawesi, mana-mana, datang tuh semua nginap.
Jadi nginap di homestay saya semuanya gratis. Ya, oke. Saya next dengan ini saja. Ya, saya akan cerita yang mana saya pada tahun 2017 awal daripada saya kenal Atomy. Kebetulan kami holiday satu keluarga ke Australia. Jadi waktu itu saya enggak pernah holiday kemana-mana tuh bayar ya, beli tiket sendiri ya. Saya sangat bersyukur sama Tuhan ya. Dulu saya nikah sama Pak Kamto diajak keliling Asia ya. Kemana-mana sampai 1 bulan. Saya bersyukur banget, saya pikir saya sudah mungkin lah ke luar negeri lagi lah susah-susah kayak begini. Ternyata saya dengan kerja network ini ya, saya bisa ke Jepang sampai 24 kali gratis, tak pernah bayar sendiri. Sampai ke Paris, sampai ke Barcelona, Italia, mana-mana tuh pergi gratis semua, enggak pernah bayar. Ya. Jadi waktu saya 2017 bulan Juli saya berangkat ke Australia. Itu saya waktu di Blue Mountain lagi main salju. Waktu itu kita naik cable car, lagi hujan salju, kita enggak mengerti. Wih, dinginnya setengah mati. Kita naik itu ada setengah jam di udara. Tahu-tahu kita ketemu sama orang Atomy di belakang kita punya kereta. Di situ sama-sama kita lari ke satu restoran yang besar, ya. Kita tidak mengenal. Ada kita mendapatkan satu meja yang besar tuh kongsi dengan mereka. Mereka kenalan dengan kita. Mereka tanya dari mana? Saya bilang dari Indonesia. Singkat cerita dia belajar minta kita foto, guyon-guyon dengan kita. Dia tanya kepada anak saya, orang tua kamu bisnisnya apa? Anak saya bilang network. Dia dalam hati, nah inilah mangsa saya, kira-kira begitu. Ya, waktu kita pulang dari Australia, kira-kira 2 minggu di rumah, mereka telepon. Telepon saya sama sekali tidak tertarik. Kenapa? Saya sudah cukup semua, sudah capek. Urus ini, nanti urus itu, nanti ada ya lebih-lebih ikut saham ini apa, semuanya ya. Jadi sudah lebih dari cukup. Saya tidak akan mau kerja lagi. Saya sudah capek dengan network. Sudah tahun ini sudah genap saya 30 tahun di network, ya. Jadi dia telepon saya sampai, nah yang kita kenal itu adalah bukan orang yang pekerja. Dia adalah seorang istri orang yang mampu. Cuma dia sebagai seorang pemakai. Jadi ini hokinya daripada upline saya, ya. Tapi singkat cerita, saya tidak cerita dulu yang banyak-banyak. Saya hanya waktu dia datang, bulan 7 dia telepon kita, sampai bulan Oktober baru saya terima dia. Jadi kalau teman-teman ada yang sulit untuk sponsor orang itu mengatakan, enggak mau, belum tentu enggak mau. Bulan ini 11 kali menolak mereka. Ya, hanya ada satu kalimat yang membuat saya mau terima mereka, itu upline saya mengatakan, bantulah kami sebagai anak muda yang mau belajar bisnis. Saya terenyuh. Akhirnya saya terima dia tanya saya hotel di Indonesia mahal apa? Mahal nggak? Saya bilang enggak. Saya bilang enggak, kenapa? Kalau saya datang ke sini, saya dalam hati, kalau saya tertarik sama produknya, saya akan bawa dia ke hotel. Kalau saya tidak tertarik, saya akan menginapkan dia di homestay saya, biar gratis, nggak bayar. Dia datang waktu itu malam minggu, dia bawa 3 koper itu sikat gigi Odo. Saya masuk ke kamar, saya ketawa dengan suami saya pukul-pukul suami saya bilang gimana? Saya dulu yang jualnya yang produk yang 1 set 30 juta, saya hanya kerja 5 bulan dapat Mercy, ya. Jadi Mercy saya masih ada sampai sekarang itu. 5 bulan kerja, ya. Teman-teman dengar baik-baik. Kenapa saya mau cerita hari ini? Apa bedanya networking yang saya kerja dulu dengan Atomy sekarang? Saya seorang yang benar-benar fokus kerja. Dulu bonus saya paling sedikit tuh 400-500 juta. Paling sepi saya 350 juta. Nah gitu saya mana bisa. Beli rumah, beli tanah, ini dan itu. Ya. Saya cerita ya. Singkat cerita, akhirnya saya menerima dia dan saya tidak tertarik sama sekali dengan barangnya. Singkat cerita, saya ajak dia ke villa nginap. Tapi upline saya ini sangat telaten. Besok pagi dia bangun lagi,
Dia bilang sama saya, ibu villanya cantik sekali, dia foto jepret-jepret. Saya bilang, yuk kalau mau lihat cantik nanti bangun ke sini sebelum jam 5. Itu ada sunset, matahari keluar sangat cantik. Kalau orang-orang ke Bali ya, melihat sunset ya setengah mati ke Bromo ya, di villa saya nggak usah sudah bisa dapat lihat. Terbit dan terbenam cantik banget. Oh dia bangun, besok paginya habis sarapan dia tunjukin saya. Ini sikat giginya bagus ibu, begini, begini, begini. Ya, dia kasih saya 1 biji, saya coba. Jadi waktu dia mau pulang, dia suruh saya beli semua barangnya. Saya bilang, enggak, saya belum tertarik barang itu. Ya, tapi saya beli, dia punya odol, dia punya evening care, dia punya apa, saya beli odol, sikat gigi, saya beli semua. Lalu saya pakai. Lalu dia bilang begini, ibu, dia panggil saya ibu. Ibu ini barang kita susah bawa, jadi kita titip saja ya. Loh kamu percaya sama saya? Saya bilang begini, percaya. Ya, kalau laku ditransfer uangnya. Oke, tinggal. Saya pakai sikat giginya. Saya tidak pernah cerita dengan siapa atau mereka. Kalau saya punya masalah gigi, ya, masalah gusi, saya sikat gigi pakai odol Atomy. Itu 1 minggu saya gusinya bengkak. Saya telepon sama upline Korea. Saya bilang, Mister, saya nggak cocok sama you punya produk. Padahal saya orang yang bergerak di food supplement. Pasti saya mengerti, pasti ada apa-apanya di gigi saya. Karena setiap kali saya sikat gigi itu berdarah. Berdarahnya bukan biasa, akhirnya sampai warna pink. Saya sudah ke dokter, sampai dokter profesor bedah mulut yang lulusan Singapura. Tidak ada solusi. Hanya ada 1 dokter yang kasih saya solusi, yaitu sikat gigi harus cari Oral-B yang ukuran 28. Saya cari supermarket sampai ke 4 baru saya dapat. Apakah saya punya dapat solusi? Juga tidak. Masih tetap berdarah. Tapi dengan sikat gigi atau misalnya telepon upline saya, dia bilang begini, Ibu Lani, you punya gigi, punya masalah gusi, pasti ada masalah. Ya, you coba pakai sampai 10 hari. Saya pakai 1 minggu. Hilang sampai detik ini, tidak pernah ada keluar darah atau apa, atau bengkak atau apa. Sama sekali tidak. Di situ saya mulai melirik. Jadi Atomy itu benar-benar dia punya produk berbicara. Jangan kita main-main sepelekan itu sikat gigi dan odol. Dari sikat gigi kita bisa mengenalkan orang sampai dari himohim, probiotik dan sebagainya. Ya, singkat cerita saya tertarik, saya mulai cerita sama member saya. Setiap kali member saya punya member sangat banyak dari Sabang sampai Merauke. Andai kata hari ini Ibu Lani mau tidur, nah mau kerja MLM lagi ya. Tidak bisa. Kenapa? Setiap hari pasti ada yang telepon saya. Ibu, suami saya kena ini. Ibu, anak saya kena ini. Bu, Kang tahu apa, Bu? Saya kok sepi. Pasti itu 1 hari. Makanya saya sama ini ya, radiasi kepala saya sudah 2 radiasi. Itu waktu 10 tahun saya ke Hong Kong, ke Taiwan antar anak saya. Saya bersyukur tadi saya lupa cerita. Saya sangat bersyukur saya kerja-kerja begini aja. Tuhan memberikan saya 1 yang luar biasa. Tuhan bisa sekolahkan anak saya 2 dokter dan dikirim sampai ke Kaohsiung, Taiwan dengan beasiswa kedokteran, terbang pesawat SQ, Surabaya, Kaohsiung, semuanya dibayar pemerintah. Jadi Tuhan tuh sangat baik. Kalau Anda teman-teman di sini ada yang sulit apa, kesulitan apa saja, Anda minta sama Tuhan. Anda jangan minta sama manusia. Ya, itu yang saya lakukan. Saya sangat bersyukur. Kenapa? Jadi pada waktu saya seperti begini, saya mulai lihat apa sih produk ini. Saya tawarkan ke teman saya cerita. Saya sikat gigi tuh berdarah terus. Ini begini. Herannya, semua pada beli. Jadi 3 koper itu enggak sampai 1 minggu barangnya ludes. Ya, barang ludes. Saya telepon sama upline saya. Saya bilang barang kamu sudah habis. Yuk kapan datang lagi? Dulu dia tanya saya, kapan dia bisa datang Indonesia? Saya tolak terus. Sekarang saya yang suruh dia datang. Tahu nggak? Singkat cerita, saya bawa 1 sangkrem ke anak saya yang dokter estetika. Anak saya coba, berapa mah? Saya bilang 125. Dia coba, kok murah? Coba lagi di sini. Anak saya bilang, "Ma, ini barang lebih halus daripada yang saya jual 550. Sejak pemerintahan Jokowi,
Itu barang ini tidak bisa keluar karena tidak punya BPOM. Saya sudah 5 bulan, mah. Tiap bulan saya bisa jual produk ini bisa hampir 100 botol. Sekarang nggak bisa dapat. Tapi mama jangan sembarang loh ya. Ini harus dilihat, kok ada barang begitu murah. Anak saya nggak berani. Kemudian saya telepon ke Upland Korea. Ini apa betul you punya produk ini ada pabrik? Itu ajaran anak saya. Cek, jangan sampai dia home industry. Langsung Upland saya bilang begini, Ibu Lani, kamu sama suami, saya bukakan tiket besok you terbang ke sini, saya ajak you ke pabriknya sangat besar. Tiap hari buat 100 ton. Saya nolak. Saya bilang, saya punya leader banyak, saya nggak bisa pergi berdua. Singkat cerita, kita berangkat 30 orang. Ya, saya tidak kenal Sudi. Kalau saya kenal Sudi sama Tan Liva, saya sudah ajak semua. Jadi waktu itu Garuda promosi tiket, jadi kita sangat murah ke sana, semua kita ditanggung. Ya, pulang kemari anak saya ajak, yang dokter sama suaminya. Saya ajak ke sana, dia sampai di sana dia kaget. Bisa apa? Siapa? Pak Sudi kasih keluar, saya punya gambar yang di Kolmar, pabrik Kolmar. Itu pertama kali kita injak tahun 2018. Awal kalau nggak salah. Ya, kita ke sana waktu sebelum masuk ke pabrik itu, anak saya yang dokter kaget. Hah? Atomi itu perusahaan pabrik ini yang buat? Kalau pabrik ini yang buat, Mama berani pulang segera langkah tegap. Ini satu perusahaan pabrik Kolmar ini bukan pabrik biasa. Dia adalah pabrik internasional yang sudah ada nama. Karena semua dokter estetika, dokter apa itu mesti kenal. Nomor 1 dokter estetika pasti kenal Kolmar. Karena di situ yang membuat SK2, buat apa, semua ada di situ. Ya, anak saya kenal itu cuma dengan dengar namanya, tapi tidak pernah ke pabriknya. Singkat cerita, kami masuk ke situ, semuanya melihat. Anak saya merasa, Mama kalau lihat dia punya probiotik ya, kalau Mama punya probiotik ini, tiap hari 1 saset saja Mama minum, tidak ada yang namanya kanker, lupus, itu pemphigus, psoriasis, penyakit kulit. Tidak ada, Mama. Mama harus tiap hari minum ini. Saya sudah minum probiotik, itu saya pegang punya Amerika 18 tahun. Saya sudah minum probiotik banyak sekali. Kenapa? Karena saya dulu punya rematik yang berat. Kalau you ketemu saya, you lihat saya punya jari, you tahu saya seorang penyandang rematik yang sangat berat. You tahu kenapa saya bukan seorang penjual? Saya bukan leader yang suka tawar-tawari orang menjual. Saya kalau mau menjual satu produk, saya mesti ngecek, ini ingredientnya apa? Ini apa? Betul nggak bisa buat ini? Saya harus menjiwai produk ini, baru saya mau tawarkan orang. Sudah terkenal nama Ibu Lani dan Pak Kantor di Indonesia tuh. Kalau berani pegang perusahaan itu, berarti itu perusahaannya barangnya bagus. Kalau tidak, jangan harap yang namanya Lani itu pegang produk itu. Itu sudah terkenal di Indonesia. Sudah tahu kalau saya tidak sembarang. Zamannya saya masih miskin. Ada satu produk mau pegangkan saya ya. Saya dikasih sewakan ruko, dikasih mobil mewah. Saya tidak tertarik. You tahu, pertama kali saya akhir tahun pergi ke, persis berangkatnya hari Natal. Tanggal 21 mau Natal itu. Waktu saya berapa menit lagi? Masih ada 5 menit. Lanjutkan aja dulu, Bu Lani. Oke. Seru nih, Ya. kira seru nih. Jadi waktu tanggal 21 kita disuruh berangkat sama Apren ke Malaysia, saya menolak terus. Kenapa? Karena saya kalau belum melihat pabrik, saya nggak tertarik. Biar kamu cerita barang kamu bagus, angin bagus ini. Karena saya pernah mendapatkan satu produk yang dari Amerika, katanya pabriknya begini-begini. Ternyata setelah kami ada satu hari ke sana, bukan acaranya loh ya, kita dapat tahu kalau itu adalah home industry. Ada lagi satu perusahaan company ya, yang di Indonesia, namanya inilah, itulah, wah bonusnya luar biasa besarnya. Ya, member saya datang dengan saya, Ibu Lani enggak mau ya? Saya loh kalau di sini bonusnya saya cuma kecil. Di sini saya tiap bulan bisa dapat 100 juta lebih. Saya bilang barang apa? Saya dikasih, saya lihat, saya baca, saya ngeri.
Barangnya, produknya, bahan bakunya Jepang. Ada lagi bahan bakunya Amerika. Tapi packagingnya di mana? Sidoarjo. Saya kalau yang begitu, jangan Sidoarjo. Packagingnya Malaysia aja, saya enggak bakal kerja. Saya sangat takut. Kenapa? Saya katakan sama dia, "You jangan main-main ya. You memang dapat bonus banyak." Dia bilang, "Bulan ini bagus loh. Saya minum ya, kulit saya cantik." Saya bilang, "Belum. Nanti kalau you tidak tahu apa itu efek sampingnya belakangan." 1,5 tahun kemudian dia datang cari saya. Dia bilang, "Ibu Lani," dia mau nangis, tahu enggak? Dia bilang, "Ibu Lani, saya sangat senang teman dengan Anda. Anda orang luar biasa. Saya apa yang kamu ngomong dulu benar. Sekarang saya kena kencing manis. Saya minum produk itu 1,5 tahun. Kulit saya cantik sekali. Saya dapat bonus tiap bulan 100 juta lebih. Tapi saya sekarang kena kencing manis." Saya di situ saya ngedem dia. Sampai sekarang dia ada di Atomi. Dia sangat percaya dengan saya. Dan saya punya konsumen itu ya, 30 tahun masih ada di tangan saya. Walaupun tidak 100%. Ya. Jadi kalau ada orang bilang, "Oh, siapa sih senang sama Ibu Lani? Oh, siapa sih senang sama Tan Lihwa? Siapa sih senang sama Jokowi? Jokowi yang hebat saja yang sudah bikin itu semen di Papua dari sekian mahal sampai jadi sama seluruh Indonesia aja dibenci orang." Jadi itu udah logis. Nggak usah kita bingung. Kita disenangi orang apa tidak disenangi orang. Yang penting kita menjadi orang yang terbaik. Saya percaya suami saya selalu ngomong, manusia itu jahat. Ya, itu orang dunia. Kamu jangan ikut. Saya bersyukur saya punya suami. Kalau begitu saya down, bayangkan saja ya, saya disuruh upline itu ya, mengirim. Pulang saya kejar. Tiap bulan saya bikin, saya fokus dengan leader saya. 1 orang cari 5. Kalau 5 ini cari lagi 5. 5 cari lagi 5. Wah, cepat sekali estafet. Itu 1 bulan saya bisa kirim berapa puluh punya KTP. Bayangkan dalam 1 tahun ya. Kalian semuanya dihadir di sini sangat senang. Sudah punya food supplement, sudah punya skincare, sudah banyak ratusan. Saya waktu gabung dengan Atomi 1 tahun saya kerja bakti. Saya terbang dengan dos kosong. Saya beli tiket itu Sriwijaya. 1 orang 12 juta, 2 orang sama suami 24 juta. Setiap minggu saya terbang. Anak saya yang dokter gini, "Mama kurang apa? Kok terbang terus?" "Mama loh, ini ndak habis itu punya. Kok Mama kok terbang terus?" Saya hanya guyon dengan anak saya. Saya bilang, "Me, aku pergi ke Semarang, itu kepingin makan sioke. Aku ke Palembang, sama Ibu Vepin pasti oleh-oleh saya itu empek-empek sampai dos besar." Saya bilang, Mama kepingin makan empek-empek. Pulang dari Palembang saya beli 1 orang 1 dos. Saya kirim ke anak saya. Empek-empek semua saya kirimkan. Saya bilang, Mama kepingin makan empek. Ada saya ceritakan apa misi saya. Saya kalau tidak melihat Atomi punya visi misi, saya tidak akan kerja Atomi. Dan saya kerja Atomi untuk apa? Bukan untuk mencari duit. Tapi karena saya melihat satu ajaran dari Mr. Park yang begitu menggugah hati saya. Apa yang Mr. Park selalu mengajarkan kepada kita? Ya, dia selalu mengajarkan kita. Jangan kita tuh punya pikiran tentang uang. Ya, kita betul-betul cinta perusahaan, cinta keluarga. Kalau saya enggak cinta keluarga, saya enggak mungkin kerja sampai begitu berat. Dulu saya enggak punya uang ya, hari Minggu saya kerja. Kemana-mana saya home party. Sekarang suruh saya hari Minggu kerja. No, itu adalah hari Tuhan bagi saya. Ya, jadi kita kalau memang punya, ya sudah punya, kita harus betul-betul apa yang perlu kita pakai, tidak perlu tidak. Lani sama Kanto adalah low profile. Mungkin orang selalu anggap kita orang enggak punya. Kita punya Mercy aja, kita pakai apa tertentu. Ya, saya bilang sama suami saya, pakailah semua, kamu dilihat-lihat tuh percuma. Tambah rusak. Ya. Jadi terus, apa yang bisa kita nikmati? Saya beda dengan suami saya. Kalau suami saya sudah dapat bonus tahunan, langsung beli villa. Saya nggak senang. Saya lebih senang main ikhwai tenaga. Ngerti ya, ikhwai ya? Liwa ya. Nah, saya lebih senang. Suami beli Mercy itu dulu ya. Kira-kira itu dulu masih kira-kira
2 kilo emas. Lebih lah 2 kilo ya. 2 kilo emas. Itu waktu itu emas masih berapa? Masih 300.000 lebih. Ya. Sekarang kalau Mercy saya jual tidak ada setengah kilo. Rugi loh. Tahu nggak? Saya nggak suka yang begitu. Lain ya. Karena saya orang Sulawesi, dia orang Surabaya. Tapi saya jadi istri nggak bisa. Nggak ikutin dia. Kalau saya nggak ikutin dia ya, datang dia punya Perdana Menteri. Putri saya yang pertama. Mama sudahlah. Papa dari 10 tahun yang lalu mau beli Mercy. Mama udah kasih. Sekarang Papa sudah tua, kasih lah Ma. Akhirnya beli. Dia punya Perdana Menteri. Bohat beli ya. Jadi saya akhirnya mengirim KTP sebagai upline menganjurkan kami kirim KTP, kirim email, kirim telepon. Saya kerja sebagai orang yang sangat tulus. Saya kirim semua. Downline saya bilang, jangan Lani, kamu jangan kirim. Itu orang begini-begini. Saya tidak punya pikiran begitu. Saya tanya suami saya bilang, alah, enggak lah. Orang mana mau buat begitu? Kita kan downline-nya dia. Saya 1 tahun 20.000 lebih saya punya KTP. Begitu masuk semuanya saya tidak tahu. Itu hilang ribuan. Tapi sudah, saya tidak mau cerita lagi. Saya bukan orang dunia. Ya, saya adalah anak Tuhan yang bisa saya melihat apapun saya percaya ya. Kalau kita buat baik, kita pasti dapat baik. Apa yang kita tanam, kita dapat yang baik. Ya, mungkin waktu bayangkan ya, kurang lebih ya ada 10 orang lebih. Itu waktu Atomi belum buka Oktober, itu saya diminta, kamu punya leader yang ini saya masukin ya, karena belum buka kamu enggak boleh dapat bonusnya. Coba sampai gitu, ya udahlah. Kalau saya cerita ya, you sangat nangis. Kalau ada di antara yang hadir malam ini, yang Anda merasa Anda sangat kecewa dan apa, jangan pernah menyerah. Bangkit. Tidak ada yang tidak bisa. Selama kamu benar dan kamu percaya, kamu pasti bisa mencapai impian. Mungkin kalau hari ini saya punya downline, saya punya sudah ada di bawah saya 2 Star Master. Saya masih Sharon Rose. Saya enjoy enggak? Saya terima kasih sama Tuhan. Saya sudah punya 2 Star Master. Jadi di sini Anda harus tahu betapa hebatnya Atomi. Di mana siapa yang rajin, itu dia akan naik dulu. Saya bukan dah rajin. Saya rajin karena saya ada ceritanya. Ya, jadi marilah kita sama-sama semangat selama kita masih hidup. Ingat buku yang saya katakan, tidak ada yang tidak bisa. Ya, saya sangat senang melihat orang-orang sukses yang di Indonesia. Saya dari umur 10 tahun, karena engkong saya orang kaya-kaya, papa saya guru enggak mungkin bisa berbisnis yang bagus. Ya, jadi di antara mama saya keluarga itu, mama saya yang paling enggak sederhana. Ya, jadi di situ saya umur 10 tahun saya melihat Ciputra itu masuk koran. Ya, dia bawa kambing, kemudian ternak. Kemudian dia kepingin sekolah ke Jakarta, SMA di Jakarta. Sampai dia lulus insinyur, dia bisa bangun taman mini. Dia bisa bergaul dengan Butin, bisa apa. Kalau dia bisa, kenapa tidak bisa? Kalau orang lain bisa naik imperial, penjual bebek goreng di pinggir jalan, bisa naik imperial. Kenapa kita tidak? Kita bisa. Cuma mungkin kita lebih lambat. Tidak apa-apa. Yang penting saya tanya sama Pak Sudi, sama yang hadir hari ini. Kalau Ibu Lani hari ini kepala 6, laku enggak kalau mau kerja sama orang? Enggak laku. Ya, tapi tahu Ibu Lani, setiap bulan saya auto enggak pernah berhenti. Auto terus. Pairing setiap malam, jod. Walaupun downline saya hari ini yang Star Master, lebih besar. Karena apa? Dia lebih perlu daripada saya. Saya tidak perlu, saya sudah santai. Ya, makanya kenapa suami saya bisa bangun villa, dia punya pikiran, ini untuk leader-leader kita semuanya. Mari kita bisa bekerja sama-sama. Gitu. Dia harus ada yang punya, saya enggak berani ngomong kalau dia enggak ngomong sendiri ya. Ada yang punya utang di bank, ya banyak lah. Ada yang punya keperluan ini, keperluan itu, ya.
Jadi kita benar-benar ya, tiap orang punya nasib lain-lain, tapi yang penting kita tuh bisa merubah ya. Mungkin sampai di sini saja. Kalau lain kali ada waktunya lagi, kita masih bisa sambung yang panjang-panjang lagi. Nah, mungkin juga satu waktu saya juga akan undang Pak Sudi, Tanlifa, Eti, dan siapa saja di sini yang akan bisa sama-sama kolaborasi. Terima kasih, selamat malam semua. Ya, kita beri tepuk tangan untuk Ibu Lani yang sangat menginspirasi kisahnya. Sebelumnya kita mau putar video dulu nih, Bu Tanlifa, silakan. Jadi kan tadi kita sudah mendengar cerita Bu Lani. Nah, ini adalah waktu dia di Korea. Ini kloter pertama atau di Indonesia. Ini dengan Mr. Pak Anggil. Studi kok tidak ada lagunya ya, ada musiknya loh itu. Musiknya bisa diputar sekali lagi. Boleh Pak, ada musiknya nggak? Biar semangat. Nggak kedengaran ya musiknya ya? Musiknya Iya. kedengaran. Ya nggak Gak apa-apa. apa-apa lah. Nah, Sekilas kalau aja di asal tuh online kita memang tahu. kadang-kadang hal-hal seperti ini bisa terjadi. Coba ya kita tes ya sekali lagi, kalau memang tidak bisa kita skip. Gak apa-apa, pokok fotonya sudah keluar. Ya ini yang 125 orang yang berangkat pertama kali. Ini yang kloter Jadi, pertama ya, Bu ya. Ya, saya bisa tambahkan sedikit Pak Sudi. Ya, Kalau sejak saya Oke, silakan Bu Lani tambahin dulu sebelum Ya, kita saya tambahin sedikit. Tadi saya mau ngomong apa? Saya sudah 30 tahun di jaringan network gitu ya. Saya belum pernah ketemu satu CEO yang seperti Mr. Park. Masih mau turun ke lapangan. Ini yang sangat saya kagumi. Terus terang, apakah pernah kita dijanjikan kalau waktu itu Sharon Ross, siapa yang bisa Sharon Ross pertama akan diundang ke Korea secara terhormat? Tidak ada. Mendadak tanggal 31 itu, waktu bayangkan ya Sudi ya, saya bagaimana kebaikan Tuhan begitu baik ya. Kita ditinggal, tidak ada diajarkan oleh upline. Kita tidak mengerti bagaimana masukin nama, bagaimana beli barang. Tapi Tuhan bisa kirimkan saya orang yang bisa bantu kita membeli barang. Itu anak-anak yang kecil, yang masih remaja sekali yang membantu kita. Lagi 2 hari, saya melihat saya bisa Sharon Ross, tapi saya berdoa sama Tuhan. Saya berlutut sama Tuhan malam-malam waktu saya mau tidur. Saya bilang, Tuhan, kalau memang saya layak, saya sudah kerja 1 tahun dengan dos kosong, tanpa bonus 1 rupiah pun. Ya, waktu itu upline saya janji saya, di atas saya dikasih 2,4 juta. Saya 1 tahun jual dia tuh sudah barang hampir M. Saya tidak pernah terima bonus 1 rupiah pun. Ya, saya akan dijanjikan 1 kaki SM di bawah. Sampai detik ini saya belum dikasih. Gak apa-apa. Ya, jadi saya hanya mau bilang apa? Belum ada saya ketemu bos yang seperti Mr. Park. Kalau dia mau suruh kita berangkat 125 orang di Indonesia ini, tidak pernah dia umumkan. Bayangkan, berangkatnya suami istri lagi. Banyak member saya enggak tahu, saya telepon. Ayo Ping, kamu berangkat sama suami. Ayo si A, ayo si B. Hah? Berangkat suami istri lah nih. Yes. Berangkat, bikin berangkat. Jadi belum ada CEO yang seperti begini saya temukan. Ini adalah apa? 1001 CEO. Memang kalau zaman dulu saya bisa tiap bulan terima bonus si GoPay. Di sini saya masih kecil. Tapi kenapa saya mau?
Saya mau kenapa? Saya melihat bisnisnya adalah long term. Kalau saya dulu punya, yalah paling lama saya sekarang tinggal di rumah saya yang besar ini ya. Itu dapat dari perusahaan yang kedua yang saya pijak. Itu paling lama cuma 8 tahun lebih sudah kolaps. Ya, atau kita 100 tahun lebih, ini yang saya mau. Kalau saya sekarang sudah tua, saya masih sanggup untuk ke sana kemari. Saya enjoy. Saya masih pakai daster. Ya, pakai baby doll di kamar. Saya cuma, halo pagi Tan Liwa, apa kabar? Saya cuma gini doang, sapa-sapaan doang. Saya punya leader sudah semangat. Itu yang saya mau. Saya happy sekarang. Sudah saya umur begini, saya betul-betul harus pensiun. Tapi bukan dalam arti jangan coba-coba Anda pensiun. Anda akan cepat pikun. Oke, terima kasih. Saya mau cerita bagaimana kita diundang secara terhormat. Waktu mau berangkat, saya hanya ngomong sama Tuhan, kalau saya diizinkan tidak menyusahkan downline saya jalan terbuka untuk saya naik Serenros. Saya heran besok paginya saya bangun ya, malam tuh saya tidur enak. Bangunnya tuh jam 5 seger banget, saya berdoa. 5:30 saya telepon leader saya. Saya bilang jam 8 kita kumpul. Dia bilang oke, mereka jam 8 kumpul, datangnya jam 10. Cuma dalam waktu 2 hari, bayangkan. Tidak 2 hari loh, 1 hari setengah. Saya masih kurang 1 SM. Kita kejar. Ayo kamu bagian ini, saya bagian ini, bagian ini. Kita nggak mesti lihat. Waktu itu saya masih dibantu oleh upline saya untuk lihat. Kurang gini bulan ini, masih kurang sekian juta, masih kurang. Follow up terus. Sampai resmi pada waktu malam tanggal 31, saya naik, belum malam mungkin itu. Agak sore itu. Saya naik menjadi seorang Serenros. Itu yang saya benar-benar kasih Tuhan itu tidak ada taranya. Bagi orang yang percaya pasti mendapatkan. Terima kasih. Ya, kisah yang sungguh menginspirasi sekali. Kita beri aplaus sekali lagi untuk Ibu Lani. Terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi pertanyaan, tetapi sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, Ibu Bapak coba dinyalakan kameranya dulu. Kita mau foto bersama bareng Bu Lani. Jadi kita biar ada dokumentasi. Silakan. Bagi yang mau, bagi yang mau aja boleh, nggak apa-apa. Oke, silakan, Bu semua on Talifa, kamera. Ya. Jadi kita akan bikin dokumentasi ya. 1, 2, 3, page pertama ya. Atomi. Halo Mika. Ya. Freeze dulu ya, jadi kita diam dulu. Nah, yuk. Page kedua, sorry. Screenshot nah. Page ketiga.